Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farida AR. Saya mahasiswa Universitas Borneo Tarakan, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada video kali ini, saya akan menceritakan sebuah alur atau kisah yang sudah saya tulis naskahnya. Jadi pada mata kuliah menulis kreatif, kami diberikan tugas akhir, yaitu membuat sebuah karya. Nah, karyanya ini bisa kita pilih. Dia itu ada 4, yaitu puisi, cerpen, naskah drama, dan esai. Jadi dari keempat ini saya memilih untuk membuat naskah drama seperti itu. Jadi dalam naskah drama ini menceritakan seorang gadis yang bernama Laila yang tinggal dengan kedua orang tuanya beserta nenek kakeknya. Jadi setelah dia memutuskan, jadi pada waktu itu dia memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolahnya ke jenjang SMP karena ada suatu alasan dan lain sebagainya. Nah, jadi pernah suatu hari ketika Laila kecil ini masih bersekolah, dan pada saat itu dalam keadaan pulang sekolah dan berumur 11 tahun, dia heran, loh kok rumahnya ramai sekali, tanyanya. Jadi dia hampirilah ibunya dan bertanya, "Bu, kenapa rumah kita ramai sekali dan ada bendera juga?" tanyanya, bingung. Jadi sang ibu pun menjawab kalau kakeknya itu sudah meninggal hari itu karena sesak napas yang dideritanya dari dulu, seperti itu. Jadi si gadis ini pun menangis dan akhirnya tertidur di kamarnya. Setelah kejadian itu, hubungan antara ibu dan bapaknya si Laila ini mengalami masalah karena ada suatu hal lah. Nah, jadi masalah itu mengharuskan mereka untuk berpisah. Nah, akhirnya mereka berpisah. Nah, pada saat itu bapaknya si Laila ini pun keluar dari rumah si neneknya Laila. Nah, pada saat itu keadaan si ibunya ini bisa dibilang dalam keadaan stres atau depresi lah begitu. Sampai-sampai anaknya yang membutuhkan kasih sayang pun itu untuk terus tumbuh besar menjadi seorang gadis itu dia tidak dihiraukan. Nah, si gadis ini dibesarkan oleh neneknya saja. Ibunya si Laila ini seperti tidak mempunyai rumah. Kenapa? Karena pada saat itu dia selalu pergi pagi, pulang pagi, pergi pagi, pulang malam, seperti itu. Katakanlah dia itu jarang sekali ada di rumah. Nah, pada suatu hari itu ibunya ini ada di rumah. Nah, pada saat itu dia membukakan gorden jendela di kamar si gadis ini. Nah, si gadis ini terkejut karena kehadiran si ibu ini yang ada di rumah. Dihampirinya si ibu, dan si ibu pun berkata kalau dia nanti akan menikah. Katanya orangnya itu baik dan ibunya yakin dia akan menjadi orang yang terakhir, seperti itu. Si gadis ini ya hanya mengangguk saja, mengiyakan selagi ibunya bahagia, katanya, kenapa tidak. Nah, jadi hari demi hari berlalu, ibunya ini juga sudah menikah, dan seminggu kemudian dia berencana membawa Laila ke kota karena mengikuti ayahnya si Laila ini bekerja. Hubungan ibu dan si gadis ini bisa dikatakan mulai cukup baik
mereka juga sudah sering berbicara. Nah, jadi hari demi hari berlalu, bulan demi bulan berlalu. Pada suatu hari, setelah si gadis ini makan malam, gadis ini tiba-tiba sesak dan perutnya itu tiba-tiba sakit. Ia pun segera dilarikan ke puskesmas karena suatu alasan dia tidak bisa dibawa ke puskesmas dan akhirnya dirujuk ke rumah sakit. Nah, di sana dalam 1 jam perjalanan kira-kira tubuh si gadis ini bisa dibilang sedang tidak baik-baik saja. Di hidungnya juga terpasang alat bantu pernapasan. Jadi setelah sampai di sana dia dicek dulu kesehatannya, karena setelah dicek si dokter ini berkata kalau si gadis ini mempunyai penyakit yang didiamkan seperti itu. Dia sakit, cuma dia tidak mengatakan kalau dia sakit, dia tahan seperti itu. Rupanya itu sudah seperti penyakit yang sudah lama seperti itu. Nah, sampai suatu kondisi si gadis ini memprihatinkan, dan kondisi si ibu ini bisa dikatakan itu tidak baik-baik saja, sampai karena mendengar perkataan si dokter tadi seperti itu. Jadi sampai napas terakhir si gadis ini, si ibu ini barulah dia menyesal karena keegoisannya dulu, karena dia tidak memberikan kasih sayang yang banyak pada si gadis. Si ibu menyesal dan semua tidak dapat kembali. Semua telah berlalu dan tidak akan kembali seperti semula. Tidak bisa diubah, tidak bisa diatur, semua berjalan begitu lancarnya. Semua berjalan sesuai kehendak Yang Maha Kuasa. Mungkin begitu saja alur yang dapat saya ceritakan dari naskah drama yang sudah saya tulis. Mohon maaf bila terdapat kekurangan di dalam tutur kata saya dan di dalam naskah yang saya buat. Mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.